Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustri Handayani, peserta Lesar golongan 3 BPSDMB Provinsi Kalsel, angkatan 34, kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan mind map mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban tiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dengan amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship, yang artinya hubungan dua pihak antara individu dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya. Hubungan tersebut saling terkait sehingga terciptanya akuntabilitas. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Accountability is result oriented. Artinya, hasil dimaksud di sini perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Accountability requires reporting. Berarti menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai, serta memberi bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Bentuk akuntabilitas setiap individu seperti kontrak kerja. Untuk institusi adalah seperti LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Accountability is meaningless without consequence. Akuntabilitas adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab yang menghasilkan konsekuensi seperti penghargaan ataupun sanksi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Accountability improves performance. Hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dengan penempatan sumber daya yang tepat dan evaluasi kinerja yang optimal. Akuntabilitas publik terdiri dari dua, yaitu akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya dari kepala bidang, kepala dinas. Yang kedua, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Alat akuntabilitas di Indonesia yaitu perencanaan strategis seperti RPJPD, Renstra, dan sasaran kerja pegawai atau SKP. Lalu kontrak kinerja, laporan kinerja. Untuk akuntabilitas di instansi adalah dalam bentuk LAKIP. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Pimpinan memberi contoh kepada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan itu akan menimbulkan pihak lain untuk menirukan dan berkomitmen pula. Transparansi. Tujuan dari adanya transparansi mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama yang baik, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya seperti korupsi, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Integritas, menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab atau responsibilitas terbagi dalam perseorangan dan institusi. Keadilan harus dilakukan agar menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Kepercayaan, lingkungan
Akuntabilitas akan lahir dari hal-hal yang dapat dipercaya. Dengan kepercayaan tersebut, maka akan timbul lingkungan kerja yang akuntabel. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka perlu adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas yang ada. Kejelasan. Individu atau kelompok melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Konsistensi. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas, menentukan tujuan yang ingin dicapai, melakukan perencanaan atas apa yang diperlukan, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai, memberikan laporan secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan ataupun feedback untuk memperbaiki kinerja. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan informasi bersandar pada beberapa prinsip. Yang pertama, maximum access limited exemption atau MAL. Semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Permintaan tidak perlu disertai alasan. Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang sehingga tidak perlu adanya alasan. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Informasi harus utuh dan benar. Informasi yang proaktif. Badan publik dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting diketahui publik. Perlu ada jaminan dalam undang-undang bahwa pejabat yang beritikat baik harus dilindungi. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Ada 3 cabang utama dari fraud, yaitu kecurangan tindak pidana korupsi, kecurangan penggelapan aset, kecurangan dalam laporan keuangan. Penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, berbagai fasilitas dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, fasilitas publik ini dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah ataupun instansinya. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi serta data yang dibutuhkan. Data tersebut disimpan dan digunakan harus sesuai dengan prinsip, yaitu relevant information, reliable information, understandable information, comparable information. Konflik kepentingan adalah situasi di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Ada 2 jenis konflik kepentingan. Yang pertama, keuangan seperti menerima hadiah atau pembayaran ketika melakukan pelayanan publik. Yang kedua, non-keuangan, penggunaan posisi atau kewenangannya untuk membantu orang lain ataupun dirinya sendiri. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas serta fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar kode etik dan perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Indikator keberhasilan ASN. Yang pertama, individu perilaku PNS. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku.
PNS tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan ataupun anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional, hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. PNS memperlakukan masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh sopan, kejujuran, dan keadilan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera. PNS melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi ataupun dokumen yang dia peroleh, tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi ataupun komersial. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual ataupun potensial, berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi, menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien, menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan saja. Perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan, menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi ataupun personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk kepentingan umum. Mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan akuntabel dan transparan. Setelah penjelasan mengenai akuntabilitas yang telah saya paparkan, maka saya dapat mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas dalam lingkungan kerja saya di Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru sebagai penelaah data sumber benih. Misalnya kepemimpinan dalam lingkungan kerja dengan menjadi pimpinan rapat bersama rekan kerja. Transparansi, contohnya keterbukaan informasi kepada petani yang ingin mendapatkan bantuan benih dengan memberikan penjelasan bagaimana prosedur dan persyaratannya. Melaporkan keuangan dalam setiap melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Integritas, seperti datang tepat waktu sebelum jam kerja, menghadiri rapat, atau melakukan monitoring ke tempat penangkar benih tepat waktu. Tanggung jawab, menyelesaikan tugas sesuai targetnya dan tepat waktu, seperti melakukan pengumpulan data benih secara tepat waktu. Keadilan, membagikan penyaluran bantuan benih sesuai dengan aturan. Kepercayaan, menjalankan perintah sesuai aturan dan memberikan informasi yang sebenarnya yang ada di lapangan. Keseimbangan, menjalankan kewenangan sesuai dengan skillnya. Misalnya saya sebagai penelaah data sumber benih maka mempunyai skill untuk melakukan sertifikasi benih. Kejelasan, tahu peran dan tanggung jawab sebagai penelaah data sumber benih dan membuat SKP sebagai targetnya. Konsistensi, misalnya dalam membuat keputusan penangkar yang lulus sertifikasi ataupun tidak lulus, dan mengemukakan pendapat yang konsisten. Baik, sekian tadi pemaparan saya mengenai akuntabilitas. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon undur diri. Salah hilap mohon maaf. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.